sebetulnya kamu itu ada kelainan ginjal loh dari kamu lahir. Tapi saya waktu kan masa sih gitu ya. Nah, jadi kamu harus minum obat dari saya ini seumur hidup. Kalau nggak ini bisa fatal. Nama saya Veronia Dewi Setiawan. Saya adalah konsultan hukum, seorang konsultan hukum, yaitu corporate lawyer. Jadi dari kecil saya itu orang yang mudah muntah, gampang muntah. Jadi dulu orang pikir, oh ini gampang masuk angin ya gitu. Jadi dari kecil tuh saya gampang sekali muntah. Jadi masuk angin, dia pikirnya masuk angin ya. Kemudian waktu saya berumur, mungkin sekitar saya berumur mulai 30-an ya, itu kok seperti infeksi saluran kencing ya. Seperti infeksi saluran kencing. Kemudian saya ke dokter di Pelni waktu ya, masuk Pelni. Dan dia juga dokter di Medistra, ditemukan bahwa saya ada, tiba-tiba kaki saya tuh bengkak, di sini saya tuh bengkak, di punggung kaki saya tuh bengkak. Ke beberapa dokter tidak ketemu penyebabnya apa. Kemudian akhirnya dokter itu menyatakan untuk diperiksa dan dia menemukan adanya polip di saluran kencing. Jadi waktu itu dioperasilah, di laser ya, di Medistra. Sejarahnya pertama seperti itu. Nah, dokter itu ada statement dokter itu bilangnya, Ver, sebetulnya kamu itu ada kelainan ginjal loh dari kamu lahir. Tapi saya waktu kan masa sih gitu ya. Nah, jadi kamu harus minum obat dari saya ini seumur hidup. Kalau nggak ini bisa fatal. Jadi dia tidak mau cerita banyak, tapi intinya kamu nggak usah banyak pikir. Pokoknya kamu minum obat ini seumur hidup. Suatu saat Pak Adi ini ceritanya, kok pusingnya kepalaku Cik gitu, dia bilang gitu. Loh, jangan-jangan kamu kolesterol loh. Karena ayah saya tuh ada riwayat pembuluh darah otak pecah. Jadi saya langsung berpikir, oh periksa kolesterol tuh bisa dan sebagainya, supaya kita menghindari lah ya hal seperti itu. Waktu hasil pemeriksaan dia nggak apa-apa, ternyata hasilnya saya urium kreatinnya tinggi. Biasanya kan saya selalu periksa ya, hampir setahun sekali tuh selalu periksa gitu ya. Ternyata pas saya lihat kreatin saya tinggi dan urium saya tinggi. Nah, pada saat itu memang saya itu lebih cepat gampang muntah. Jadi lebih gampang vomit gitu, Nah, akhirnya saya ke dokter ginjal menyatakan kamu sudah stadium 4 CKD-nya. CKD itu istilahnya gagal ginjal udah di level 4 lah gitu CKD-nya. Jadi kamu harus mempersiapkan diri mental, harus cuci darah. Jadi rupanya waktu dalam pikiran saya, Tuhan saya minta disembuhkan sebagai Tuhan menyembuhkan pada masa yang lalu. Orang-orang dulu kalau Tuhan mau Tuhan bisa, ya kan. Tapi kemudian kan, dan saya menuntut kepada Tuhan jawaban doanya minta yang cepat gitu. Karena saya merasa saya ini anak kesayangan Tuhan, apa yang saya idamkan, apa yang saya doakan selalu Tuhan kabulkan gitu. Nah, jadi waktu itu terjadi cukup down ya, saya cukup down. Nah, kemudian sepupu saya, kakak sepupu saya, Bu Sharon bilang sama saya, menasehati bahwa Veron, kamu pikirannya harus bersyukur sama Tuhan. Masih ada mesin cuci darah, masih puji Tuhan. Kalau nggak ada mesin cuci darah, kamu udah lewat. Jadi sekarang harus bersyukur. Masih ada mesin cuci darah, masih bisa buang racunnya. Waktu saya bertanya sama Tuhan, apa yang Tuhan pandang baik, terjadilah. Jadi waktu pertama kali menuntut minta sembuh ya kan, sampai Tuhan curahkan Roh Kudus, akhirnya saya bisa menghadapi semua, menerima, menghadapi dan gembira. Dan kemudian sampai satu titik, Tuhan, kalau Tuhan mau saya cuci darah, saya terima. Kalau Tuhan mau saya dapat donor, yang Tuhan pandang baik juga saya terima gitu kan. Jadi saya udah gak pernah memikirkan itu sampai di tahun ketiga, tiba-tiba saya uremik lagi.
yang seperti tadi, yang keracunan tapi ringan. Cuma itu gara-gara saya makan oncom ya, tiba-tiba saya uremik lagi. Kayak ngeheng lagi gitu ya. Dan di saat itu saya berdoa, oh Tuhan, saya mau transplant. Karena tadi saya pikir nggak apa-apa lah, seumur hidup cedera juga nggak apa-apa. Tapi ternyata ini adalah waktunya gitu loh. 2 minggu setelah saya memutuskan, 2 minggu kemudian saya dapat donor. Donornya laki-laki, umurnya 33 tahun, orang Aceh. Jadi waktu saya ketemu, dia bilang dia juga tahajud katanya. Dan jawabannya, kamu harus tolong ibu ini. Dia bersaksi begitu, kamu harus tolong ibu ini. Kemudian akhirnya proses itu dilalui, kan golongan darahnya sama ya. Kemudian apakah cocok nggak? Oh ternyata cocok 95%. Dan segala sesuatu tuh dibuat mudah oleh Tuhan ya. Dan pada saat itu saya lagi ada satu project pekerjaan lawyering di mana saya sangat sibuk sekali selama 2 bulan di mana saya sebetulnya harus mempersiapkan proses. Jadi saya tuh sampai sudah nggak mikir saya harus transplant. Jadi karena ini kerjaan penting kan, jadi kerjaan. Jadi ternyata pada hariannya ini udah selesai, harus masuk rumah sakit untuk transplant. Jadi segala sesuatu dibikin smooth oleh Tuhan. Biaya operasi semua, biaya transplant dan kebutuhan selama saya harus perawatan Tuhan cukupkan luar biasa, di luar akal manusia ya. Tahu saya dioperasi 5 jam saya sudah bangun, dan bangun nggak pakai teler-teler. Saya tanya sama asisten saya, ketemu Pak Adi mana? Saya tanya, itu orang yang saya tanya pertama kali adalah Pak Adi. Pak Adi ada di kamar saya perawatan, kan masih terbuka kamar perawatannya, jadi dia nunggu di situ. Dan saya ketemu dia, operasi berjalan lancar. Hidup itu anugerah. Hidup itu anugerah. Dalam buku saya yang sedang saya tulis, intinya adalah gagal ginjal itu bukan berarti gagal hidup, ya. Atau apapun penyakit yang mungkin teman-teman atau saudara atau siapapun yang hadapi di luar ekspektasi atau di luar kontrol kita, beyond of our control ya. Gagal ginjal atau penyakit apapun bukan berarti gagal hidup. Satu, kita serahkan pada Tuhan sebagai pemilik kehidupan. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan akan kasih kita kekuatan dan jalan keluar.